A cyber attack against a major software company tonight has many people wondering if they might 153 million user accounts were The breached. breach took place at Adobe, the company that makes Photoshop, Adobe Acrobat, and other software. Adobe says the attacker accessed 3 million customer names. Seperti pada intro yang sudah teman-teman lihat dalam video ini, saya akan membahas tentang masalah cyber attack yang dialami oleh perusahaan Adobe, yaitu Adobe Data Breach 2013. Namun sebelum masuk pada pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ellen Cecilia Romondor dengan NIM 230611040010 dari kelas C1 Akuntansi dan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Adobe Company Profile. Adobe adalah perusahaan perangkat lunak yang terbesar di dunia saat ini. Adobe didirikan tahun 1982 oleh John Warnock dan Charles Geschke. Dan saat ini Adobe berpusat di California, Amerika Serikat. Adobe sendiri berfokus dalam bidang animasi, grafis, video, dan pengembangan web. Beberapa produk yang kita kenal yang dihasilkan oleh Adobe adalah Photoshop, Illustrator, After Effects, Lightroom, Acrobat, dan masih banyak lagi. Sebelum masuk ke dalam kasus Adobe Data Breach 2013, kita harus mengetahui apa itu data breach. Data breach adalah salah satu dari jenis cyber attack di mana data sensitif yang rahasia dan dilindungi telah diakses dan diungkapkan dengan cara yang tidak sah atau ilegal. Kita masuk pada kronologinya. Pada 3 Oktober 2013, diumumkan bahwa basis data perusahaan telah diretas, mengakibatkan kebocoran informasi dari 38 juta pengguna layanan. Insiden ini pertama kali terungkap oleh seorang whistleblower sekaligus pakar keamanan, Alex Holden, yang menemukannya seminggu sebelumnya. Dugaan awal menunjukkan bahwa pelaku telah mengakses source code sejak pertengahan Agustus tahun yang sama, dengan tujuan mencari celah keamanan dalam sistem. Holden menemukan data sebesar 40 GB yang bocor di server yang digunakan oleh kelompok peretas yang juga terlibat dalam kasus serupa dengan target berbeda. Informasi yang dicuri mencakup nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, serta data kartu pembayaran terenkripsi beserta tanggal kadaluarsanya milik pengguna produk Adobe. Selanjutnya, masalah keamanan. Kasus ini terjadi karena adanya celah keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas. Peralihan sistem Adobe dari lisensi produk ke layanan berbasis cloud pada periode 2011 hingga 2013 membuka peluang bagi peretas untuk mengakses source code produk perusahaan. Selain kebocoran data, ancaman lain yang muncul adalah serangan phishing. Dalam metode ini, peretas menciptakan sistem yang menyerupai produk Adobe, kemudian menyisipkan malware di dalamnya. Pengguna yang tidak curiga dapat tertipu untuk mengakses sistem palsu tersebut dan memasukkan data pribadi mereka, yang kemudian disimpan dan dimanfaatkan oleh peretas untuk tujuan yang berbahaya. Selanjutnya, alasan perusahaan merugi akibat kasus ini. Adobe dituntut atas kasus ini di 15 negara bagian dan didenda hingga 1,2 juta dolar, dan dalam kasus ini sebagai hasil dari tuntutan pengguna jasa yang datanya telah bocor. Mereka menganggap perusahaan belum mengambil langkah pencegahan yang cukup kuat untuk mencegah kasus ini terjadi sebagai bagian dari kewajiban perusahaan, yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya, dampak dari kasus ini. A. Dampak perusahaan. Yang pertama, reputasi perusahaan rusak. Kedua, tuntutan dan denda yang dibayar. Yang ketiga, penanganan sistem dan layanan keamanan tambahan bagi pengguna. Dan B. Dampak perorangan. Yang pertama, akun pribadi lain menjadi lebih mudah diretas. Yang kedua, data dan privasi individu yang dilanggar. Dan yang terakhir, risiko blackmail dan framing oleh peretas. Selanjutnya, penanganan kerugian atas kejadian kebocoran data. Yang pertama, mengeluarkan dana yang besar untuk menangani dan menanggulangi kasus serupa agar di masa depan tidak terjadi hal yang sama. Yang kedua, mengimbau para korban untuk mengganti kata sandi. Dan yang terakhir, memberikan 1 tahun gratis berlangganan pada produk Adobe bagi para korban.
Kesimpulannya, kasus Adobe Cyber Attack 2013 menunjukkan betapa rentannya keamanan data sebuah perusahaan besar jika tidak dilindungi dengan baik. Serangan ini mengakibatkan pencurian data jutaan pengguna, termasuk informasi pribadi, kata sandi terenkripsi, dan kode sumber perangkat lunak Adobe. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi perusahaan teknologi lainnya untuk selalu memperbarui sistem keamanan, menggunakan enkripsi yang lebih kuat, dan menerapkan praktik terbaik dalam perlindungan data pengguna.